Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Setiawan Riyatmaja. Saya dari Universitas Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sekilas Technopreneur. Pada dasarnya, Technopreneur merupakan cabang bisnis gabungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan bisnis konvensional, yang mana belakangan ini kian menarik untuk kita geluti karena mampu menawarkan solusi atau substitusi dari produk, barang maupun jasa kebutuhan sehari-hari. Di Indonesia sendiri, sudah banyak technopreneur yang dapat kita jadikan sebagai inspirasi. Sebut saja founder Tokopedia, William Tanuwijaya, founder Bukalapak Ahmad Zaki, atau Nadiem Makarim sebagai founder dari Gojek. Apa itu technopreneur? Secara umum, technopreneur merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menyebut sebuah bisnis yang dibangun berbasiskan teknologi. Technopreneur berasal dari dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneur, sehingga dapat disebut juga sebagai inkubator bisnis atau wirausaha berbasis teknologi. Technopreneur belakangan ini menjadi pembahasan menarik di kalangan anak muda di seluruh dunia, terutama anak-anak muda kaum milenial. Pasalnya, technopreneurship mampu membuka peluang bisnis baru yang sebelumnya dirasa kurang efektif untuk dilakukan. Lalu, apa itu technopreneur? Technopreneur adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang memutuskan untuk menjalankan bisnis dengan memanfaatkan teknologi. Tahukah Anda jika para miliarder dunia saat ini sebagian besar didominasi oleh para technopreneur? Sebut saja Bill Gates yang sukses menjadi seorang technopreneur melalui Microsoft, atau Mark Zuckerberg yang sedari muda sudah sukses membangun platform sosial media dengan jumlah pengguna hampir sepertiga penduduk dunia, yaitu Facebook. Secara garis besar, technopreneur sebenarnya merupakan bagian dari entrepreneur. Namun, dalam prakteknya, technopreneur lebih memanfaatkan teknologi sebagai core utama dari bisnis tersebut. Sementara, entrepreneur lebih mengedepankan transaksi konvensional berupa barang atau jasa. Selain itu, tingkat persaingan juga bisa menjadi perbedaan antara entrepreneur dan technopreneur. Hal ini terjadi karena biasanya seorang technopreneur menawarkan ide baru atau substitusi dari produk konvensional, di mana tingkat persaingan pasarnya lebih rendah. Jika menilik dari sumber daya serta potensi pasar yang ada, Indonesia memiliki peluang yang besar di bidang technopreneur. Peluang kebermanfaatan teknologi ini bisa dilihat dari jumlah pengguna smartphone yang setiap tahun semakin bertambah, serta perilaku konsumtif yang sulit terkendali. Adapun jika dilihat dari segi pendanaan dan investasi, saat ini beberapa investor dunia tercatat sudah mulai menunjukkan ketertarikannya untuk menanamkan modal dalam jumlah besar di Indonesia. Contohnya SoftBank yang pada saat ini menanamkan investasi jutaan dolar Amerika Serikat ke Tokopedia dan beberapa startup lainnya. Kemudian ada juga investor lokal dari Jarum Group yang mendukung pendanaan startup e-commerce Blibli.com. Kondisi tersebut tentu menjadi sinyal positif yang bakal memperlancar para technopreneur untuk mengembangkan idenya. Dengan menjadi technopreneur, dapat diperoleh beberapa keuntungan seperti pertama, tidak membutuhkan modal besar. Oke, dalam dunia technopreneur, modal yang paling berharga adalah ide awal. Kemudian dari ide tersebut dilakukan eksekusi dengan cara membuat minimum viable product sebagai uji pasar. Kemudian seluruh eksekusi ini biasanya dimulai dari tahap startup sehingga bisa dilakukan hampir tanpa modal. Anda hanya butuh menemukan tim yang terdiri dari co-founder, chief finance officer, chief technology officer, dan business development yang bersedia untuk dibayar menggunakan saham. Kedua, tidak perlu kantor yang besar. Bisnis berbasis teknologi umumnya bisa dikerjakan di mana saja, asalkan ada laptop dan PC, serta koneksi internet. Tim yang mendukung pun bisa diatur untuk bekerja secara remote dari rumah masing-masing. Jadi, itu dapat menghemat biaya sewa gedung,
untuk operasional bisnis di awal atau ketika perusahaan akan berkembang. Yang ketiga, potensi mendapatkan valuasi besar. Meski baru menjadi tren beberapa dekade terakhir, perusahaan startup teknologi saat ini sudah banyak yang sukses dari segi valuasi. Bahkan perusahaan teknologi seperti Gojek, Tokopedia, atau Traveloka saat ini berhasil melampaui perusahaan konvensional yang sudah berjalan puluhan tahun. Kemudian yang keempat, bisa dimulai dari rumah. Tahukah Anda, jika perusahaan raksasa sekelas Apple, Microsoft, Google, atau Amazon awalnya hanya dimulai dari garasi rumah. Semua orang pertama nggak percaya, tetapi memang ketika kita sudah melihat fakta di lapangan bahwa itu semua dari rumah, itu adalah sejarah yang luar biasa, di mana technopreneurship adalah soal prinsip dan inovasi. Sehingga perusahaan teknologi memang sesederhana itu untuk memulai dari awalnya, karena yang dibutuhkan sebatas produk prototipe yang bisa beroperasi. Untuk saat ini, ada banyak peluang dalam bisnis di era industri 4.0, antara lain vintage, finansial teknologi, contohnya ada GoPay, Dana, dan Tikes. Cloud hosting, contohnya seperti Google Drive dan Dropbox. Bisnis jual beli online, marketplace, seperti Traveloka, Tokopedia, OLX, Bukalapak, Shopee. On-demand service, contohnya seperti Grab dan Gojek. Online marketing, ads, contohnya seperti Facebook Ads, Instagram Ads, dan Google Ads. Oke, kemudian kita ke vintage. Vintage merupakan inovasi dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menggunakan teknologi untuk mempercepat dan memudahkan aspek layanan keuangan yang disediakan. Vintage dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, crowdfunding atau penggalangan dana. Dengan adanya teknologi, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Salah satu contohnya adalah penggalangan dana untuk pembangunan pesawat R80 yang didesain oleh B.J. Habibie. Contoh startup vintage adalah kitabisa.com. Microfinancing, yang kedua adalah microfinancing. Microfinancing adalah salah satu layanan perusahaan fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Microfinancing menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Yang ketiga, P2P Lending Service. Jenis ini lebih dikenal sebagai fintech untuk meminjam uang. Perusahaan fintech ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus melalui proses berbelit-belit. Salah satu contohnya adalah Awan Tunai. Yang keempat, market comparison. Dengan fintech ini, pengguna dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari beberapa penyedia jasa keuangan. Penggunanya dapat memperoleh beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan. Yang kelima, digital payment system adalah startup yang bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa berbayar dan pasca bayar, kartu kredit, atau token listrik PLN. Salah satu contohnya adalah PayFast yang berbasis keagenan untuk membantu masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke bank. Cloud hosting merupakan file website yang disimpan di dalam server fisik yang memiliki beberapa cabang server virtual. Hal ini memungkinkan pengguna website dapat mengakses website melalui banyak jalur server virtual. Komponen dalam cloud hosting terdiri dari yang pertama, data center adalah tempat di mana server atau beberapa server melakukan collaboration server di data center. Yang kedua, server distribusi bertindak sebagai pengatur sumber daya sesuai permintaan, baik sumber daya server dan bandwidth pada server di fasilitas data center melalui server di perusahaan hosting tersebut. Yang ketiga, internet sebagai jalur pengantar data ke seluruh pihak, baik secara uplink data request maupun secara downlink
data package delivery. Yang keempat, pengguna adalah para pengakses website melalui browser atau aplikasi khusus seperti aplikasi Android, iPhone, dan IoT, Internet of Things, dan lainnya. Marketplace adalah platform perantara yang menghubungkan penjual dan pembeli. Contoh dari marketplace di Indonesia diantaranya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan Blibli. Berbeda dengan online shop, di online shop penjual langsung menjual produknya di platform mandiri kepada pembeli, jadi tidak ada perantara sama sekali. Kemudian on-demand service. Layanan dengan sistem on-demand adalah sistem layanan yang berdasarkan dari pesanan konsumen. Jadi, ketika ada pesanan dari konsumen, maka penyedia layanan ini akan langsung meresponnya. Salah satu contoh penyedia layanan on-demand misalnya adalah Gojek dengan berbagai layanan seperti GoRide, GoCar, GoSend, GoFood, dan lain-lain. Digital marketing adalah suatu kegiatan promosi atau memasarkan sebuah produk unggulan melalui digital atau medianya adalah internet untuk menarik calon konsumen atau konsumen secara cepat supaya membeli produk yang dipromosikan. Kelebihannya digital marketing yang pertama murah dan efektif, kemudian penyebarannya cepat, yang ketiga evaluasinya mudah. Contoh digital marketing seperti blogging, sosial media marketing, pay-per-click ads, dan email marketing. Unicorn merupakan sebutan perusahaan startup dengan nilai valuasi melebihi 1 miliar US dollar. Contoh unicorn di Indonesia ada Traveloka didirikan oleh Ferry Unardi, kemudian Tokopedia oleh William Tanuwijaya, Gojek oleh Nadiem Makarim, Bukalapak didirikan oleh Ahmad Zaki dan Ruang Guru, dan lain-lainnya. Di era digital yang semakin canggih seperti sekarang ini, menjadi pebisnis tidak harus modal besar atau memiliki ide awal yang cemerlang. Namun bisa juga dimulai dari keberanian serta inovasi untuk memberikan solusi atas masalah sehari-hari. Jika Anda tertarik untuk menekuni dunia teknopreneur, jangan lupa untuk memaksimalkan branding sebagai bagian dari pemasaran. Sebagai langkah awal, Anda bisa memulai membuat website dengan nama domain profesional. Gunakan domain.com.id atau co.id agar terlihat lebih kredibel. Demikian video pertama dari saya, semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk para teknopreneur muda milenial, agar dapat membuat startup digital yang bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.